Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan terus membahas masih seputar kitan. Ada beberapa pertanyaan dari video-video kitan saya. Ada beberapa pertanyaan yang bikin khawatir para orang tua. Apa sih masalah-masalah yang terjadi setelah kitan? Ada 5 yang saya rangkum dalam video ini. Ikuti terus sampai selesai. Oke, yang pertama adalah perdarahan. Itu wajar. Namanya kitan adalah memotong bagian kulup atau kulit yang menutupi gland. Setiap kita memotong bagian tubuh, pasti ada pembuluh darah yang terkena. Ini biasanya terjadi pada kitan-kitan untuk kasus yang klasik ya, kitan manual dengan menggunakan gunting. Atau terjadi juga pada kitan yang jenis Ellis clamp ya. Nah, tapi nggak usah khawatir. Kalau seandainya perdarahan itu hanya flek-flek saja, hanya sebatas dinempel di kasa, itu mungkin diberi obat akan berhenti. Tapi jika perdarahan itu banyak hingga menetes dan membasahi sekitar gland, itu lebih baik ke dokter. Oke? Yang terpenting adalah pencegahannya. Untuk pencegahannya, kurangi aktivitas. Yang kedua, hindari benturan. Karena dengan adanya benturan akan terjadi gesekan pada bagian yang selesai dijahit atau pada proses kitan yang belum sempurna. Nah, untuk pencegahan selanjutnya adalah lebih baik kita menggunakan celana yang longgar atau tidak sempit. Nah, di saat sekarang ini banyak celana-celana yang dijual untuk mencegah benturan. Itu ada celana kitan atau kita sering celana batok. Nah, jadi di bagian celana itu di depannya ada seperti helm atau seperti tempurung. Tujuannya mencegah benturan. Oke? Itu yang pertama. Oke? Yang kedua yang paling sering terjadi dan yang paling sering ditanyakan adalah terjadinya bengkak. Oke? Terjadinya bengkak pada hari ketiga biasanya ya, pada hari ketiga sampai hari kelima itu adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah satu proses pada tubuh secara alami jika terjadi luka. Jika tubuh kita ada luka, secara alami tubuh akan bereaksi. Kita masih ingat mungkin untuk teman-teman proses penyembuhan luka. Di situ ada proses yang pertama itu inflamasi. Ya, kita masih ingat. Yang kedua proliferasi dan yang ketiga maturasi. Nah, dari 0 kejadian pada saat selesai dikitan sampai hari kelima itu masuk proses inflamasi. Di mana proses inflamasi itu yang pertama adalah reaksi tubuh, dia akan terjadi satu pembekuan darah oleh fibrin-fibrin. Kemudian pembentukan penyatuan jaringan-jaringan serta terjadinya proses fagositosis. Jadi kalau seandainya hanya sekedar bengkak dari hari ketiga, hari kelima, tapi bengkak yang tidak ada nanahnya atau tidak basah ya, itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga yang sering terjadi dan sering jadi masalah adalah susah buang air kecil. Ya, ini terjadi biasanya karena takut ya, karena orang yang dikitan atau anak yang dikitan ada bagian yang nyeri pada bagian ujung. Jadi biasanya karena takut. Biasanya akan hilang secara alami kalau rasa nyeri itu berkurang. Yang terpenting justru pada saat buang air kecil bagaimana caranya si perban atau si luka tidak kontak atau tidak terkontaminasi dengan air kencing. Karena jika kontak atau terkontaminasi, yang paling dikhawatirkan adalah infeksi. Jadi ada biasanya setelah kitan petugas atau dokter memberikan teknik-teknik saat buang air kecil. Biasanya membawa kasa, selesai buang air kecil langsung dikeringkan dan dibuang. Jika terjadi tanda-tanda infeksi, segera hubungi dokter, segera konsultasi pada petugasnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yang sering jadi masalah adalah luka menjadi basah. Dan ini akan membuat proses penyembuhan jadi lama atau delay.
Nah, ini ada kaitannya dengan proses kontaminasi atau kena air kencing tadi. Jadi biasanya sudah ada kontak dengan kotoran atau yang tidak bersih. Nah, yang terpenting adalah saat ini bagaimana caranya supaya penyembuhannya cepat. Penyembuhannya cepat itu satu tergantung tadi tidak kontak dengan air kencing. Bagaimana menjaga kebersihannya. Nah, yang ketiga adalah keadaan gizi. Pada zaman dulu anak-anak yang dikitan itu terlalu banyak pantangan, terlalu banyak mitos. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Akhirnya gizi si anak tidak baik, akhirnya penyembuhan lukanya akan semakin lama. Jadi, untuk yang kitan, tidak ada pantangan untuk makan kecuali dia ada alergi. Semakin banyak protein, semakin baik dan penyembuhan semakin cepat. Yang kelima. Nah, yang kelima yang paling sering terjadi dan ini paling sering ditanyakan oleh bunda para orang tua khawatir akan anaknya yang dikitan. Apa yang terjadi? Ada luka seperti bernanah putih-putih pada bagian gland. Ya. Itu wajar terjadi dan biasanya ini sering terjadi pada kasus-kasus yang pemosis ya. Kasus-kasus pemosis. Jadi pada saat mau memotong kulup atau bagian kulit pada bagian gland ini terjadi perlengketan. Pada saat melepas perlengketan ini terjadi satu iritasi. Nah, dari proses iritasi tadi ini sama pada proses yang nomor 2 tadi. Jika tubuh ada proses iritasi secara alami, tubuh akan memproteksi dirinya, dia akan mengeluarkan satu cairan, proses inflamasi dan membentuk satu jaringan pelindung. Yang terpenting lagi dalam kasus yang seperti ini, intinya jangan kena air kencing. Walaupun itu kasih betadin atau konsultasi sama petugasnya, yang penting tetap jaga kebersihan. Semakin bersih, semakin menjaga kebersihannya, akan cepat pula mempercepat proses penyembuhan dari kitan. Jadi putih-putih itu yang paling sering biasanya pada kasus pemosis ya, setelah perlengketan. Oke teman-teman, itu yang sering dipertanyakan seputar masalah kitan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, silahkan komen, saya akan jawab. Dan saya akan buatkan video-video berikutnya di minggu depan. Jangan lupa share.